Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Retno Sari Andrajati akan mengantarkan kuliah farmakoterapi 3 dengan topik pengantar anti infeksi. Kita akan mulai dengan pengantar anti infeksi. Kita tahu semua bahwa kita akan mengalami infeksi kalau sistem imun tubuh kita tidak bisa mengatasi invasi mikroba sehingga dibutuhkan antimikroba. Mari kita lihat secara lebih detail. Di sini kita bisa lihat bahwa mikroba yang dalam hal ini saya gambarkan itu bisa menginfeksi seorang pasien atau dalam hal ini orang ya. Nah, kita bisa lihat dia bisa menginfeksi. Tapi kalau respons imun dari pasien tadi dapat mengatasi infeksi, maka orang tersebut tidak mengalami infeksi. Kalau seseorang mengalami infeksi, maka tentu dibutuhkan obat anti-infeksi. Obat tadi akan bekerja pada mikroba sebetulnya. Obat tadi diharapkan untuk mencegah perkembangan dari mikroba yang menginfeksi seseorang. Tentunya obat tadi atau antimikroba tadi akan sangat bergantung kepada tepatannya dalam pemilihan, karena tidak semua antimikroba itu tadi dapat mengatasi seluruh mikroba. Obat-obat antimikroba tadi hanya dapat mengatasi suatu cakupan mikroba yang dalam hal ini bisa bermacam-macam. Misalnya kalau dia bakteri, maka obat ini tadi adalah antibakteri. Kalau dia virus, maka obatnya adalah antivirus dan seterusnya. Kita bisa lihat tadi bahwa obat tadi tentu harus dapat mengatasi mikroba, atau dia dikatakan bahwa mikroba tadi juga punya kepekaan. Bisa saja kemudian obat tadi dapat diatasi oleh mikrobanya, atau dikatakan obat tadi sudah resisten ya. Nanti kita bahas lagi tentang resistensi. Dan kalau obat itu masuk ke dalam tubuh, walaupun dia sebetulnya tujuannya adalah untuk membunuh mikroba, tetapi tetap saja di dalam tubuh dia akan mengalami sama seperti obat lainnya, dia akan mengalami diabsorpsi, kemudian didistribusikan, kemudian dia bekerja di tempat bekerjanya, kemudian dia akan dikeluarkan juga dalam tubuh. Kita sebut semuanya itu dalam rangkaian farmakokinetik. Sangat tergantung lagi kemudian kepada kinetika dari obat tadi dan juga kondisi dari pasien. Bisa saja obat tadi juga misalnya dapat menimbulkan toksisitas pada pasiennya, misalnya pada dosis berlebih, atau memang obat tadi batas keamanan dan batas dari toksisitasnya sangat sempit ya, sehingga kita harus sangat berhati-hati dalam menentukan dosisnya. Kita masuk kepada manifestasi infeksi itu sendiri. Manifestasi infeksi pada umumnya adalah demam. Tapi kita juga harus hati-hati karena obat juga bisa menimbulkan demam. Inflamasi tanpa infeksi juga bisa menimbulkan demam. Ada juga infeksi yang tanpa demam, seperti pada saat ini ada yang tidak mengalami gejala, walaupun kita tahu gejala umumnya adalah demam. Kemudian kalau kita ukur maka ada terjadi peningkatan jumlah sel darah putih. Kalau tanda-tanda setempat itu adalah bengkak, kemerahan, dan dahak. Sementara kalau infeksinya berlangsung secara kronis, maka tanda-tandanya akan lebih luas lagi. Kita bisa lihat limfosit, monosit, eosinofil ini mempunyai penanda dari berbagai macam infeksi yang spesifik, seperti TBC itu monosit. Kalau limfosit meningkat itu infeksi virus akut. Dan kita juga bisa melihat dari tes laboratorium yang bisa dilihat, walaupun semuanya itu adalah non-spesifik. Apakah penentuan yang merupakan golden standard untuk menentukan patogen apa yang menginfeksi? Maka harus dilakukan kultur mikroba, walaupun sulit dalam teknik dan waktunya. Dan kita juga harus memperhatikan banyak waktu, sumber spesimennya, jangan salah ambil, kemudian kontaminasi flora normal, media transport, temperatur transport, sehingga waktunya harus as soon as possible supaya tidak terjadi kerusakan pada spesimen tadi. Nah, tes kepekaan mikroba terhadap antimikroba ini kita bisa dapatkan hasilnya susceptible, intermediate, atau resisten. Jadi kita tahu apa
apakah mikroba tadi masih sensitif atau sudah resisten atau masih di tengah-tengah tadi, ada intermediate. Apa penggunaan selain dari terapi tadi, tujuan penggunaan antimikroba juga bisa profilaksis. Dan untuk terapi maupun profilaksis kita harus memperhitungkan kapan dimulai dengan apa, dan kapan terapi dimodifikasi, dan kapan terapi dihentikan. Sedikit tentang profilaksis. Biasanya profilaksis dengan menggunakan antibiotik ini dilakukan sebelum operasi, kita sebut sebagai praoperasi, atau pada penggunaan kateter. Jadi pada praoperasi itu untuk mencegah infeksi akibat operasi, sehingga diharapkan tidak terjadi infeksi pada luka operasi. Pada terapi ataupun pada tadi terapi untuk pencegahan tadi, kita selalu harus memikirkan kapan sih kita harus memulai terapi. Tentunya pada saat terbukti ada infeksi. Kalau tidak ada infeksi tentunya tidak perlu antimikroba. Dengan apa dimulai? Nah, ini tentu harus dites tadi. Antimikroba apa yang sesuai dengan kondisi klinik dan patogen tadi. Dan kapan harus dimodifikasi atau di stop. Jadi kalau pakai terapinya selesai berdasarkan hasil kultur tentunya maka kita bisa stop. Tapi kalau ternyata infeksinya tidak selesai-selesai, tidak sembuh-sembuh, maka tentu kita harus melakukan modifikasi. Nah, pendekatan terapi infeksi ini biasanya jadi kalau ada infeksi maka kita harus mempertimbangkan jenis dan keparahan infeksinya, dan kita harus tahu patogennya apa sih gitu ya. Nah, kalau patogennya itu tidak dapat diprediksi, maka kepekaan tidak dapat diprediksi, maka kita harus melakukan kultur. Tapi kalau dapat diprediksi maka kita prediksi penyebabnya, kita prediksi kepekaannya, kemudian kita lihat secara empiris. Ada lagi kombinasi antibiotik. Ini tujuannya adalah memperlebar spektrum untuk mengatasi bakteri anaerob dan aerob misalnya, memberi efek sinergi atau mencegah munculnya resistensi. Kalau ada manfaat tentu ada risiko. Apa risiko penggunaan antimikroba ini atau antibiotik? Maka bisa terjadi resistensi. Resistensi yang sulit diatasi terutama biasanya adalah di rumah sakit. Surgical site infection adalah infeksi luka operasi. Tadi kita sudah bicarakan, karena itu perlu dilakukan pemberian anti-infeksi sebelum dilakukan penyayatan atau pembukaan dari bagian tubuh yang akan dioperasi. Kemudian biasanya ada infeksi silang di urologi. Ada lagi yang paling ditakuti itu adalah methicillin resistant Staphylococcus aureus dan multidrug resistant gram negatif. Kemudian resiko yang berikutnya adalah superinfeksi, ya. Apa itu superinfeksi? Jadi di dalam tubuh kita itu ada bakteri yang kita tahu ada bakteri di dalam tubuh kita yang tidak menyebabkan infeksi. Nah, begitu ada terapi antibakteri, bakteri yang ada di tubuh kita itu, bakteri lain itu menjadi resisten terhadap terapi tadi. Maka bakterinya tadi akan berkembang biak sehingga terjadi superinfeksi. Ini biasanya yang muncul itu adalah Clostridium difficile dan Candida albicans. Efek yang tidak dihendaki dari antimikroba atau antibiotik juga termasuk dalam interaksi dari obat. Kemudian kita masuk kepada terapi empirik. Apa sih terapi empirik? Ini biasanya di awal selalu. Ini biasanya terapi tanpa kita mengetahui mikrobanya itu apa. Tapi dari gejala-gejala maka kita akan tahu sebetulnya infeksinya di mana dan biasanya disebabkan oleh mikroba apa saja. Jadi ini adalah terapi empirik. Seperti tadi yang sudah dilihat pada algoritma tadi. Dibutuhkan pengetahuan tentang mikroorganisme yang menjadi penyebab. Misalnya infeksi pada kulit, biasanya apa sih mikroorganismenya? Infeksi pada saluran cerna, biasanya apa? Infeksi pada saluran pernafasan, mikroorganismenya biasanya apa? Kita bisa lihat dari hasil-hasil penelitian, dari jurnal-jurnal, dan dari textbook juga. Kemudian kita juga prediksi informasi tentang kepekaan antimikrobanya. Jadi kalau kita prediksi mikroorganismenya, kemudian kita prediksi antimikroba apa yang tepat untuk mengatasi mikroorganisme tadi. Dan tentu kita harus perhatikan kondisi pasien. Umumnya yang digunakan adalah antimikroba dengan spektrum lebar. Pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki materi tentang sexual transmitted disease dan dermatitis. Terima kasih atas perhatiannya selama mengikuti perkuliahan sesi ini.
Saya bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.